Saya akan ajarkan kalian untuk menemukan kebahagiaan dari segala kondisi kalian yang minus di penghujung tahun ini. Ada sebuah cerita tentang raja dan ketiga putranya di sebuah perjamuan makan. Raja itu bertanya kepada ketiga putranya dengan pertanyaan yang sama. Seberapa besar cinta kalian kepadaku? Anak sulungnya dengan cepat menjawab, cintaku kepada Bapa semanis anggur. Lalu putranya yang kedua tidak mau kalah dengan kakaknya. Dia pun menjawab, cintaku kepada Bapa ibarat gemilang emas permata. Sampai pada giliran putra bungsunya, ia berkata, cintaku kepada Bapa seperti butiran garam di meja. Sambil dia meremas butiran garam halus yang diletakkan di meja makan. Sehabis itu, meledaklah tawa semua putra-putra raja disertai ejekan. Cinta model apa itu? Hanya segitu saja cintamu kepada Bapa. Raja tidak mengerti maksud perkataan putra bungsunya. Kemudian mereka melanjutkan makan. Tiba-tiba suara yang meriah menjadi hening. Ternyata makanan yang mereka kunyah tidak berasa. Mereka marah. Makanan apa ini? Gak ada rasanya. Semua juru masak melirik putra bungsu raja, termasuk pelayan, karena ketakutan. Saat itulah putra raja menjawab sambil tersenyum. Akulah yang memerintahkan mereka agar tidak memasukkan garam dalam masakan. Aku hanya hendak menunjukkan bahwa seperti itulah besar cintaku kepada Bapa. Cerita tamat. Halo hai Sobat Diva dimanapun kalian berada. Salam kenal dari saya ya. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe-nya. Dan dukung selalu channel ini. Terima kasih. Kembali ke laptop. Maksud dari cerita tadi adalah mengajarkan hal kecil yang biasa disepelekan atau diremehkan, bahkan oleh kita sendiri. Dalam konteks cerita di atas, putra bungsu merasa kecil hati di depan kedua kakaknya yang hebat-hebat. Sedangkan dia anak yang paling kecil. Dianggap ingusan, tidak tahu apa-apa. Namun dapat kita lihat, dibanding dengan kakak-kakaknya yang sombong, yang pintar berkata-kata, tapi malah putra bungsu ini yang kelihatan paling bersahaja dan penuh dengan kebijaksanaan. Kita juga belajar dari garam. Garam bila dibandingkan dengan anggur dan permata, tidak ada nilainya. Namun tanpa garam, tidak akan pernah ada makanan lezat di dunia ini. Semua akan terasa hambar. Dalam suasana akhir tahun, resolusi apa yang sudah kalian capai? Kalau kesuksesan bisnis, keberhasilan studi, kebahagiaan keluarga, dapat jodoh, itu merupakan kabar baik dan saya turut berbahagia mendengarnya. Namun bagi kalian yang merasa hidupnya tidak mengalami perubahan, jangan lantas kecil hati. Cobalah menghargai apa yang sudah kalian miliki. Kalau kalian yang statusnya anak yang masih ikut orang tua, ada yang minder bergaul karena keluarganya tidak mampu dan selalu saja bersungut-sungut. Sepeda motor aja nggak punya, gimana mau bergaul? Terus lagi ada seorang istri mengeluh, punya suami hanya jadi buruh pabrik, ekonomi pas-pasan. Lalu berpikir, kapan ya bisa beli skincare kayak tetangga sebelah? Ada lagi oma-oma yang mengeluh, kenapa sekarang suamiku rambutnya botak dan perutnya buncit ya? Kenapa ketampanannya hilang? Lalu ada lagi yang merasa tahun ini belum juga dapat jodoh dan mengeluh. Semuanya tidak usah sedih. Akan saya ajarkan untuk menemukan kebahagiaan dari segala kondisi kalian yang minus di penghujung tahun ini. Karena semua makhluk berhak bahagia. Oke?
Kita mulai dari status anak. Kalau kalian sekarang masih menjadi anak, coba sejenak lupakan tuntutan-tuntutan kalian kepada orang tua kalian. Lupakan motor, lupakan laptop yang menjadi angan-angan kalian. Jangan kebanyakan main sosmed, karena akan menimbulkan FOMO. Luangkan waktu untuk mengobrol santai dengan ortu di sore hari. Lihat wajah ayah ibumu yang telah membesarkanmu dengan cinta dan kasih sayang. Raih pundak ayah atau ibumu. Berikan pijatan di bahunya sambil bilang, "Makasih ya, udah membiayai sekolahku. Makasih ya Bu, sudah merawatku. Aku beruntung punya ayah dan ibu. Pasti deh mereka akan senang dengan perlakuanmu saat itu. Kamu sendiri juga akan bahagia karena telah membuat kedua orang tuamu senang. Mengungkapkan rasa sayang itu sederhana, bukan? Hal sepele tapi mengubah segalanya. Ini pun berlaku untuk istri idaman. Dengan uang belanja pas-pasan, Anda masih bisa menciptakan suasana yang romantis dengan pasangan di akhir tahun ini. Lupakan healing. Lupakan tetangga-tetangga yang julitin Anda. Tinggalkan sosmed agar tidak FOMO. Walaupun hanya masak ikan asin dan makan sepiring berdua, itu sangatlah aduhai. Sambil Anda katakan kepada pasangan Anda, "Bang, gak apa-apa ya, aku cuma bikin ikan asin dan sambal. Abang makan kepalanya dan adik makan ekornya. Semoga keluarga kita tetap sakinah, mawadah, dan warahmah. Kita akan menua bersama sampai maut memisahkan." Bagaimana menurut kalian? Romantis bukan? Romantis itu sederhana. Hal kecil namun tetap mampu menunjukkan rasa cinta kita kepada pasangan. Sekarang giliran untuk oma-oma cantik yang merasa pasangannya udah gak sekeren dulu. Lihat dengan seksama, Oma. Walaupun rambut opa sudah memutih, bahkan nyaris habis, dan perutnya membuncit, tapi opa itu masih ganteng. Kalau nggak percaya, di malam tahun baru nanti coba deh, sebelum berangkat tidur, tatap mata opa. Biarlah mata yang berbicara. Lupakan kebiasaan opa yang suka ngorok dan kentut. Pandangan mata disertai ucapan terima kasih. Terima kasih ya, Pak, sudah menemani dan mencintaiku sampai detik ini. Aku akan tetap mencintaimu, walaupun usia memakan ragamu. Tapi menurutku, kamu tetap pria yang paling tampan di dunia ini. Lalu, kecup keningnya dengan lembut. Pasti kegantengan opa bertambah 100%. Oma harus coba tips dari saya kalau nggak percaya. Dan the last is jombloers. Malam tahun baru ini gue gigit jari doang dong, Kak. Nggak ada yang bikin gue bahagia. Siapa bilang? Makanya jangan suka main medsos, stalking IG-nya orang. Bikin mupeng kan jadinya. Coba kali ini dewasa dikit. Kamu harusnya bersyukur walaupun jomblo. Masih bisa nafas sampai sekarang ini. Tubuhnya sehat dan dikasih prestasi. Sekali-kali terima kasihlah sama ragamu. Duduklah di depan cermin. Katakan kepada dirimu sendiri, "Terima kasih ya raga, sudah menemaniku berjuang hidup dan bertahan sejauh ini. Maafkan jika kamu terpaksa harus berpikir keras. Jangan capek untuk selalu menemani hidupku. Kita harus seiring sejalan. Semangat terus ya, aku menyayangimu." Dan setelah itu, segala tuntutan hidupmu akan sedikit berkurang. Kamu lebih bisa menghargai proses hidup yang telah dilalui. Bahkan kamu semakin mencintai dirimu sendiri. Akan ada saatnya kita nanti akan dipertemukan dengan jodoh kita. Amin. Saya rasa cukup pembahasan saya kali ini. Bagaimana hasil dari tips-tips yang saya berikan?
Apakah efektif? Silakan ceritakan ke saya ya. Oke? Akhir kata, good luck, peace and respect for anything. Salam dia Diva.